Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fikri, SSTMT, dosen program studi Sarjana Terapan Teknik Mesin, Departemen Teknik Mesin dan Otomotif, Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta. Mohon izin, saya akan menjabarkan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengujian pengelasan merusak. Saya mengajar mata kuliah ini karena memiliki sertifikat kompetensi, yaitu Welding Inspector. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dengan rincian 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep pemeriksaan pengujian perusak, tugas dan kompetensi Welding Inspector, pembacaan Welding Procedure Specification, dan prosedur Qualification Report. Pengujian tarik, pengujian bending, pengujian impact, dan pengujian kekerasan pada hasil pengelasan, serta penyusunan prosedur qualification report. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pengujian pengelasan merusak sesuai dengan KKNI level 6. Perkuliahan dilakukan dengan pola DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, dengan berbagai metode yang digunakan seperti diskusi, ceramah, demonstrasi, dan pelaksanaan praktikum. Model yang digunakan dalam pelaksanaan kuliah ini ada studi kasus, team-based learning, dan project-based learning. Evaluasi pembelajaran ini berupa pemberian tugas, tes tertulis, kuis, serta partisipasi aktif mahasiswa selama proses pembelajaran. Materi kuliah terdiri atas Welding Procedure Specification dan Prosedur Qualification Report, menjelaskan berbagai metode yang digunakan dalam pengujian pengelasan merusak, prosedur pengujian, keterimaan, dan pelaksanaan praktikum dari masing-masing metode pengujian tarik, bending, impact, dan kekerasan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mampu pembacaan Welding Procedure Specification dan Prosedur Qualification Report, mampu memahami prosedur pengujian tarik, bending, impact, dan kekerasan, mampu membuat spesimen pengujian tarik, bending, impact, dan kekerasan, dan mampu mempraktekkan pengujian tarik, bending, impact, dan kekerasan. Bobot penilaian mata kuliah ini kehadiran 10%, tugas 10%, studi kasus 25%, team-based project 25%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 15%. Berikut saya tampilkan cuplikan proses pembelajaran yang membahas pengujian bending pada pengelasan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Untuk kali ini di minggu ke-7 ya, kita akan masuk di mata kuliah pembahasan pengujian bending pada pengelasan ya. Sebelum kita mengawali perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Kita akan presensi terlebih dahulu ya. Bisa kalian menggunakan HP ya, atau bagi yang membawa laptop bisa pakai laptop. Untuk kode tokennya RC73 ya. Oke, sudah selesai presensi ya. Untuk pembelajaran kali ini, referensi yang digunakan ada 4 ya. Yang pertama, Welding Handbook dari American Welding Society. Lalu yang kedua, karena kita untuk mencetak seorang welding inspector, lah itu ada buku Welding and Weld Inspector ya, Inspection ya. Lalu standar yang kita gunakan di dalam pengujian bending kali ini ada 2 ya, yaitu ASME, American Society Mechanical Associate ya, dan yang kedua ini ada AWS D11 ya. Lalu
pada capaian pembelajaran kali ini, yang pertama itu kita bisa mendefinisikan apa itu pengujian banding. Lalu yang kedua itu mendefinisikan jenis pengujian banding kayak gitu ya. Lalu yang ketiga bisa menganalisis kebersamaan pengujian banding kayak gitu ya. Di materi sebelumnya kan kita sudah mempelajari mengenai welding prosedur specification ya. Jadi kita itu sudah masuk di bagian DT ya, mechanical test. Jadi yang sebelumnya itu ada drawing, ada material, ada PWPS, tes kupon, ada welding, terus baru yang di sini mechanical test, PQR, terus baru terbuatlah WPS kayak gitu ya. Ada yang ini ya, ini contoh dari gambar pengujian bending ya, hasil dari spesimennya. Dan untuk pengujian bending ini itu yaitu metode untuk mengevaluasi kualitas sambungan las dengan memberikan beban tekuk pada sampel pengelasan kayak gitu ya. Nah, untuk prosedur pengujian bending yang pertama apa? Ada yang tahu? Nah, yang pertama itu pembuatan. Jadi kita melakukan pengelasan terlebih dahulu, terus disambung dengan proses pengelasan. Lalu kita melakukan yang kedua itu menempatkan penyangga ya dengan jarak tertentu. Jadi seperti ini ya. Kan ini dari spesimen, contoh ini dari spesimen lasnya ya, dari tampak samping ya, dari tampak depan ya di sini ya. Jadi kita itu ingin melihat dari kayak gini. Jadi nanti itu ada penempatan kayak gini ya. Jadi nanti diberikan penyangga sebelah sini kayak gitu. Nanti ada pemberian beban ya tadi yang di sebelah sini ya. Jadi dikasih bebannya kayak gitu ya. Kayak gini ya. Lalu yang ketiga adalah pembebanan. Lah, jadi di sini nanti diberikan beban, ada P-nya di sini diberikan beban. Baru yang ketiga adalah yang keempat adalah proses penekukan ya. Jadi setelah kita ditekuk hingga nanti dari spesimennya yang terbentuk nanti seperti ini. Nah, nanti hasil dari lasnya nanti ditekuk seperti ini ya. Jadi ditekuk kayak gini. Oke. Dari sini ada jenis pengujian bending. Ada yang tahu nggak jenis pengujian bending ini apa aja? Ya Pak, izin menjawab Pak. Ya, Mas? Tahu saya itu ada root band ya Pak. Oke. Root band. Terus ada yang tahu nggak apa sih root band itu, Mas, Mbak? Saya izin menjawab Pak. Ya Mbak. Untuk root band itu pengujian di mana bagian akar lasnya yang diamati Pak. Seperti itu. Oh, berarti jadi yang akar lasnya ya yang diamati ya, kayak gitu ya. Terus yang kedua apa? Tes band ini. Bisa menjawab. Ya. Kan mungkin pembebanan di bagian face-nya. Pembebanan di bagian face-nya ya. Berarti ini sumpama face-nya ya, kayak gini. Atau yang sini. Berarti kalau pembebanan yang di bagian face-nya itu di sini ya, berarti ya face-nya itu ya. Sumpama ini ya, kayak gini ya. Ini bagian face ya. Lah, itu kurang tepat ya. Jadi untuk face band itu yang diamati adalah yang di bagian sini. Jadi yang pemberian beban itu bukan di bagian face-nya, tapi yang diamati yang di sebelah sini. Jadi yang kita amati dari face band itu yang bagian sini ya. Kayak gini ya, Mas ya.
Oke. Terus yang ketiga ada apa ya? Setband ya, kayak gitu ya. Terus dari gambar ini yang tadi sudah saya jelaskan. Yang kiri itu gambar apa? Kan tadi yang dijelaskan sama Mas sama Mbaknya tadi. Ini pengujian phase atau root? Phase. Oke. Kalau berarti yang satunya apa? Root. Nah, baru kita masuk di setband. Jadi setband ini itu di bagian yang sampingnya yang kita amati kayak gitu. Nah, untuk transverse band spesimen itu ada phase band, ada root band ya, kayak gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, itu ada thickness-nya. Jadi ada thickness-nya itu bisa dilihat ya di situ dari ketebalan 1,5 sampai 3 di situ. Terus ada 3 sampai 10, ada di atas 10 itu nanti beda. Jadi untuk pengujian bending ini kita kategorikan berdasarkan dari ketebalannya kayak gitu ya. Lah untuk dari panjang spesimen bending itu ada sepanjang 150 mili ya. Lah berapa sih lebarnya? Lah kalau kita lihat dari lebar dari kita melakukan proses pengujian di bending itu, seumpama kita kalau melakukan proses, kan ini hasil dari tampak atas ya. Jadi seumpama kan biasanya kita melakukan proses pengelasan itu di sini ya. Nah ini dari gambar lasnya ya. Dari sini. Lah nanti itu diambil kayak gini ya. Lah kayak gini diambil. Jadi nanti ada beberapa spesimen ya di sini. Lah nanti lebarnya itu seberapa sih? Nah, dari lebar berdasarkan standar ya, yang kalau kita lihat di ASME 9 ini itu sebesar 38 ya, kayak gitu. Lalu seumpama dengan tebalnya itu 5 ya, seumpama tebalnya 5. Lah untuk ketebalan dari spesimen bendingnya itu juga 5 kayak gitu. Lah, tetapi kalau kita melakukan pengujian seumpama kan ini ada 3 kategori ketebalan ya. Ada yang terakhir ini kan lebih dari 10. Lah sedangkan kalau kita lihat di sini itu ya, itu lebih dari 10 seumpama misalnya ketebalannya itu 15 misal ya. Contoh kayak gini ya. Dari tebelnya itu seumpama di sini T-nya itu 15. Lah, nanti bagian sini itu kalau kita lihat berdasarkan dari standar ya yang diacu itu hanya 10. Jadi nanti akan dipotong atau ditipiskan ya dengan hingga sampai tebelnya 10 kayak gitu ya. Itu berlaku untuk back face atau di root band ya kayak gitu. Nah, ini untuk pengujian set band ya. Jadi set band ini kalau kita lihat mengacu di standar ASME 9 itu untuk dari lebar, kalau kita lihat dari atas itu ya, itu ada ya. Jadi seumpama W-nya berapa, itu kan 10. Jadi seumpama kalau di face band atau root band tadi kan berapa? 38 ya. Sumpama ini kan yang face-nya ya, sumpama ini yang bagian face. Nah, kalau kita menggunakan
setband itu berdasarkan dari standar ASME ini itu nilainya sebesar 10. Jadi kan yang di sini itu kalau setband itu hanya 10, kalau ini 38 ya tadi ya. Lalu di sini ada berdasarkan standar AWS itu juga hampir sama ya. Jadi semua proses dari itu bisa melakukan itu dari kan awal mula dari hasil lasnya itu kan masih ada reinforcement-nya ya. Kalau kita lihat di sini kayak gini ya. Nah, itu nanti dihilangkan ya, juga tetap dihilangkan di bagian reinforcement-nya atau di bagian root-nya itu nanti diratakan kayak gitu. Dan itu prosesnya bisa menggunakan thermal cut atau menggunakan grinding juga diperbolehkan. Nah, untuk ukuran jignya, nah ini kan tadi ada jignya ini. Nah, dari jignya itu ternyata dari ukurannya itu juga diatur, nah, ditentukan. Sumpama nih, kalau kita menggunakan baja A36 ya, sedangkan di baja A36 ini kalau kita dari standar itu dia tidak termasuk di dalam S number berapa atau P number berapa. Nah, ternyata kita menggunakan sumpama A516 grade 70 misalkan ya di baja seri itu. Nah, ternyata itu mempunyai nilai elongasenya itu lebih dari 20% kayak gitu. Kalau lebih dari 20% berarti bisa dilihat dari sini ya. Jadi nanti dan juga dari thickness-nya juga dilihat nih. Ternyata kalau dia thickness-nya kurang dari 10, dia menggunakan 4T, 2T kayak gitu. Untuk AWS, nah kalau AWS ini semua itu berdasarkan dari yield strength-nya ya. Kalau tadi kan ASME kan menggunakan elongasi lah. Dari AWS ini tadi dilihat dari yield strength-nya, dilihat berapa, apakah 345 MPa atau 345 MPa sampai berapa ini ya? Sampai 460 ya, 620 kayak gitu. Jadi baik ukuran pembebannya itu dan ini juga ditentukan kayak gitu. Nah, sekarang ada kriteria keberterimaan ya. Sumpama ini bisa dilihat ya. Jadi kalau kita lihat dari sini ini ya, sumpama ini saya coba gambarkan ya. Sini ya. Ini sumpama di sini ya. Ternyata dari sini ya. Jadi nanti ada itu kalau dilihat dari ini, itu kalau kita lihat dari AWSD 11 itu tidak ada diskontinuitas. Diskontinuitas itu adalah atau sobekan atau apa crack kayak gitu. Itu tidak boleh lebih dari 3 mili. Sumpama ada di sini tuh di bagian HAZ ya. Kita lihat di sini di HAZ-nya itu sumpama ada sobekan di sini ya. Dan ternyata dia sobekannya itu 2 mili misalkan. Nah, kalau 2 mili kalau kita lihat dari standar keberterimaannya itu masih diterima atau enggak? Masih ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sini juga ada sumpama ada lebih dari 1 ya. Sumpama kalau
di HWS itu ternyata ada lagi retakan di sini. Seumpama 3, seumpama 2, terus ada lagi 4 ya, seumpama ya. Nah, itu kan jumlah dari dimensi terbesar semua ketidakteraturan yang melebihi 1 mili tetapi kurang dari atau sama dengan 3 mili. Jadi misalkan total dari cracknya itu dia yang di total kan tadi seumpama ada 2, 3, 2 kan 2 masih diperbolehkan ya. Itu masih bisa. Nah, tapi kalau dia sudah lebih dari 10 mili itu di reject ya, kayak gitu. Dan juga seumpama nih ada diretakan di sini ya. Seumpama diretakan di bagian sudut kayak gitu ya. Di bagian sudut di sini itu ternyata ada slack inclusion di sini. Jadi ada robekan kayak gitu. Nah, di robekannya itu seumpama dia karena ada slack itu masih diperbolehkan kayak gitu. Tetapi ada nilai maksimalnya, maksimal 3 mili. Misalkan dia 4 mili, ya otomatis di reject kayak gitu. Kalau yang di bagian asma ini dia tidak boleh ada sama sekali. Kalau di AWS tadi kan kalau dijumlahkan itu kan masih boleh seumpama 10. Nah, kalau di asma itu tidak diperbolehkan sama sekali. Jadi ya hanya seumpama maksimal 3 mili dan hanya boleh retakan atau ada slack inclusion atau seumpama dia tidak fusi di bagian HSZ-nya itu masih diperbolehkan kayak gitu. Tapi juga dilihat ukurannya seberapa kayak gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, Mas. Untuk pengujian set root face bending itu digunakannya pada saat kapan ya? Oh ya. Jadi untuk pengujian face sama root band itu digunakan pada saat thickness-nya. Tadi kan kalau kita mengacu pada standar itu tadi ya, di sini T-nya itu untuk seumpama ini ya hasil lasnya ya kayak gitu ya. Nah, hasil lasnya itu ternyata thickness dari base metalnya itu 12 kayak gitu. Nah, 12 ini dia kalau kita lihat dari standar itu hanya boleh menggunakan set band kayak gitu. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, Mas. Tadi kan dijelaskan di dalam bending itu kan pakai 2 standar ya, Pak. Iya. Pakai AWS sama ASMA. Nah, itu bedanya apa, Pak? Oke. Ada yang mau menjawab mungkin? Saya izin menjawab. Ya, Mas. Standar ASME sendiri itu digunakan untuk general seperti pada tangki dan boiler, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mungkin kita kuis ya atau evaluasi ya. Jadi akan saya bagikan lembar jawabannya ya. Ini ya Mas ya. Tak tolong dibagikan ke belakang juga ya. Itu kok ya. Jadi cuma bagaimana prosedur pengujian bending dengan pengelasan similar ya. Serinya A36 dengan tebal 10 mili ya dan menggunakan standar ASME ya, kayak gitu ya. Oh, belum dapat kertasnya ya? Oh, maaf Mas ya, maaf Mas ya. Ini ya Mas ya. Mungkin 10 menit cukup ya, bahkan 5 menit cukup ya ngerjakan ini ya. Jangan lupa nama NIM-nya ditulis ya, Mas ya, Mbak. Sudah? Baik, sudah 5 menit ya. Bisa dikumpulkan ya untuk lembar jawabannya dari belakang diberikan ke
depan ya. Udah? Ya. Oke, saya lihat sebentar ya dari lembar apa jawaban kalian. Saya lihat dari hasil kalian kerjakan kali ini sudah hampir sudah banyak yang paham ya. Jadi kayak gini. Terus untuk kali ini saya cukupkan ya, dan jangan lupa kalau kita itu meraih ilmu, jadi ada sahabat Nabi Muhammad itu Umar bin Khattab itu dia raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu tadi belajarlah untuk tenang dan sabar kayak itu ya. Sekian untuk perkuliahan kali ini, dan karena kita sudah mengawali dengan berdoa ya, dan kita awali dengan berdoa juga untuk penutupan. Kita akhiri berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai, Panitia Sertifikasi Dosen tahun 2025, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan rekan-rekan dosen, mahasiswa dari Program Studi Sarjana Terapan Teknik Mesin, Departemen Teknik Mesin dan Otomotif, Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.